Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Iswandi Amir dengan NIM 221304001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alias gamma dan delta di bagian encodernya. Oke, mungkin kita masuk dulu ke encodernya, kita ulang lagi. Oke, untuk kita diketahui untuk gamma, itu kita tahu digit datanya berapa, lalu kita dibinarkan, kita cari digitnya, dengan misalkan di sini kita akan kurang satu dan digitnya itu berarti hasil dari kurang satunya itu berapa banyak nolnya. Ini pada 4 digit nol, lalu setelah ditambahkan nol sebanyak 4 digit akan ditambahkan dengan biner hasilnya, biner dari si data 23 ini. Lalu untuk delta kita sama mirip seperti gamma, tapi yang digamakan adalah banyak digit dari si binernya, bukan binernya sendiri. Nah, misalkan ada 23 di binernya, binernya kita cari berapa digit, lalu dari digit itu kita binerkan, 101, itu berapa digitnya. Kita gamakan, kurang 1, 2 digit. Maka 2 digitnya ini kita akan tambahkan nolnya, di 00, nah, data selanjutnya itu adalah si biner 5-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan biner dari 23 yang MSB-nya dihilangkan. Nah, itu mungkin untuk encoder. Nah, sekarang kita masuk ke decodernya. Jadi, untuk gamma, untuk decodernya itu, kita hitung dulu berapa si nolnya. Nah, ini ada 4. Nah, ini kita tambah 1. Maka kita akan mengambil 5 data setelahnya. Jadi ini. Lalu kita akan desimalkan. Nah, untuk delta itu mirip. Nah, kita cari dulu berapa nolnya. 2, lalu 2 ditambah 1, lalu 3. Maka kita ambil 3. Nah, dari 3 ini kita akan desimalkan. Desimalkan itu adalah 5. Nanti kita kurang 1. Lalu dari karena 4, kita akan mengambil 4 data setelahnya. Tapi sebelum didesimalkan, kita tambah 1 di sebelumnya. Itu untuk decoder di bagian delta. Kita masuk ke programnya. Nah, di sini kita punya sebuah subprogram dan juga perintah dan untuk data input dan juga perintah print. Oke, di sini kita ada subprogram gamma. Yang dilakukan pertama adalah menginisialisasi untuk iterasi indeks atau indeks i dan juga indeks n. Nah, untuk apa sih? Nah, ini itu untuk data di data inputnya. Dan juga indeks n nanti kita akan gunakan sebagai pertambahannya atau acuan seberapa banyak yang akan kita tambahkan atau kita masukkan. Nah, berikutnya kita mempunyai sebuah variabel hasil, tempat menyimpan hasilnya. Oke, sekarang kita mempunyai perulangan dengan indeks i sebanyak panjang inputnya. Jadi ini berguna untuk kita ulangi program ini sampai selesai. Nah, berikutnya kita punya permisalan. Misalkan kita diketahui data di input i itu sama dengan 1. Berarti kita sudah memasuki datanya. Nah, misalkan kita langsung contohkan saja. Oke, di sini, misalkan kita dari program ini, kita masukkan ya. Oke, nah, karena ini belum sama dengan 1, maka i dan n akan ditambah. Ini yang 0, 1, 2, 3. Nah, ini masih belum ketemu ya. Nah, 1, 4, if ini akan masuk ke programming. Nah, di mana ini untuk i, ini untuk n. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, di sini kita punya perintah, itu memunculkan data ini. Apa sih? Itu dari integer yang sudah didesimalkan, itu menggunakan koma 2. Nah, koma 2 ini adalah kita pendesimalan dari input ini, dari binary, dari input. Nah, apa sih yang didesimalkan? Itu input dari I sampai kurang dari I tambah N. Nah, karena ini I-nya adalah 4, sampai kurang dari 4 tambah 5, 9. Berarti 8. Nanti kita ambil sampai 8. Tuh, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita akan ambil yang nanti kita akan konversi ke desimal. Begitupun nanti setiap pengambilan itu akan ditambah. Nah, apa artinya? Itu adalah di bagian ini. Setelah kita sudah memasukkan desimal atau hasilnya, kita akan mengupdate indeks I. Kenapa? Karena ini itu sudah kita sudah kita pakai. Jadi kalau misalkan kita masih lanjut di sini, itu hasilnya akan salah karena nggak update, terupdate. Data yang nanti akan dihasilkan juga salah. Maka kita perlu mengupdate-nya menggunakan I tambah N. Nah, juga kita akan mereset si nilai N. Begitu. Begitu kita lakukan sampai data itu habis. Begitu. Itu mungkin untuk gambaran sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke subprogram delta. Nah, untuk delta sama, karena dari modul kemarin saya juga udah bilang bahwa delta itu adalah updatean dari gamma. Kita mempunyai program yang sama, itu indeks I dan juga N, dan juga hasil, variabel hasil, dan juga perulangan. Nah, dan juga ini nih, perintah dari ketika sudah memasuki data. Nah, tapi ini bukan data aslinya ya, tapi data biner dari, kalau misalkan dicontoh ini adalah si 5 ini. Oke, jika datanya adalah 1. Oke. Misalkan kita belum masuk ke sini, jadi kita masih di 0, 1, ini kan masih belum ya, tapi saat sudah kedua, itu sudah masuk ke program ini. Nah, ini ada 1, 2, 3. Nah, maka kita di variable X itu adalah integer yang sudah desimalkan lalu dikurang 1 dari input apa? Input si N, I tambah N. I-nya adalah 2, N-nya adalah 3, berarti dari 2 sampai kurang dari 5, yaitu 4. 2, 3. Nah, ini dia si nilai X. Atau ini karena sudah didesimalkan, berarti ini adalah 5 kurang 1, maka X-nya itu adalah 4. Oke, kita tahu nih X-nya itu adalah 4. Lalu di delta bin, variable delta bin. Ini berguna untuk menyimpan biner sebenarnya. Nah, kenapa? Mari coba kita lihat ya. Ini ada penambahan string 1 dan juga input dari I tambah N sampai kurang dari I tambah N tambah X. Oke, yang tahu, tadi kita tahu kan X itu 4. Dan juga I tambah N-nya itu adalah 5. Oke, I tambah N 5. I tambah N 5. 5 tambah 4, 9. Berarti sampai kurang dari 9, itu 8. Berarti ini 5, 6, 7, 8. Berarti kita mulai dari I tambah N yaitu 5. Dari 5 sampai kurang dari 9, berarti 8. Ini nih, si data ini. Itu masih inputnya. Kita akan menambahkan string 1. Maka di bin, itu hasilnya adalah 1. Ini stringnya 1, tambah sih 0, 1, 1, 1. Nah, ini kemudian akan didesimalkan menggunakan konversi ini. Setelah itu kita akan, jadi bisa langsung taruh aja ya, pen di variabel hasil. Tapi sini kita mengupdate terlebih dahulu
nilai indeksnya. Oke, indeks I, indeks N, tambah indeks X. Jadi ini adalah indeks yang sudah kita pakai. Dan juga kita akan mereset pertambahan dari nilai Cn-nya. Ini juga sama, kalau misalkan kita keluar belum menemukan si data satu. Oke. Dan kita akan di return dan juga ini di return. Karena kita mengubah, bukan mengubah, kita menggunakan subprogram. Oke, itu untuk decoder di bagian programnya. Kita punya ini data untuk gamma, ini untuk theta, untuk delta. Kita panggil di program ini. Decoding gamma itu merupakan subprogram gamma decode dengan data inputnya itu adalah data gamma. Ini juga di variable decoding delta memanggil si subprogram delta dengan data input data delta. Kita tampilkan input gamma dengan data gamma dan lain-lain gitu. Ini untuk menampilkan. Jadi singkatnya seperti itu ya. Lalu ini ada untuk flowchart-nya. Untuk flowchart-nya bisa ya, karena seperti itu. Nah, misalkan ini adalah subprogramnya, kita inisialisasi, kita tambahkan while. Selama belum ini, kita akan mengulang terus. Lihat dulu. Oke. Selama ini kita akan terus, dan juga ini ada perintah if. Jika iya, maka menjawab ini. Jika no, ke sini. Kita tambah terus, sampai kalau misalkan sudah selesai, maka kita akan berikan seperti itu. Nah, update. Lalu di sini juga sama subprogram start, inisialisasi, while, if. Oke. Selama belum menemukan setelah jika sudah menemukan data satu, jalankan program ini. Jika belum ini, dan jika sudah selesai, maka akan di return. Terus di program utamanya kita inisialisasi, kita panggil, dan juga kita print seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Balik lagi, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan juga di sini kita belajar bersama ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.